Buyar. Wes ya. Angkat sih, Pak. Wes. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk memenuhi undangan dari DPD Partai Umat yang pada hari ini merupakan acara tasyakuran atas keberhasilan perjuangannya yang telah memprotes lewat mungkin Bawaslu dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil diumumkan sebagai peserta pemilu. Nomornya 24. Bapak Ibu yang kami hormati, rasa syukur kita kepada Allah SWT itu penting karena kita tanpa terasa itu menikmati nikmatnya Allah tiap hari. Contoh paling konkret adalah siang dan malam. Siang dan malam itu ternyata adalah kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Coba kita bayangkan seandainya matahari itu tidak bergerak, tetap panas, ya, tidak berganti malam, apa yang terjadi? Yang terjadi tentu kita akan hangus. Karena apa? Saking panasnya. Ya kalau satu hari, kalau setahun panas terus, tidak pernah hujan, tidak pernah malam, kelenger pasti. Sebaliknya kalau terjadi musim hujan, bukan hujan yang malam, kalau jadi musim malam tidak pernah siang, lama-lama kita jadi beku, jadi es. Nah ternyata di situ kita bisa melihat bahwa adanya siang malam itu ternyata adalah sebuah kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka kesyukuran diharapkan bisa muncul ketika kita melihat nikmat Allah tiap hari kita nikmati. Belum kita melihat tubuh kita ini. Tubuh kita itu adalah kasih sayang Allah. Tiap persendian ini ada ulinya. Mau gak kayak uli macet. Mata ini dikasih uli juga. Mau gak kayak mencicil terus gak seperti. Dikasih hidung ada bilangan ke bawah. Umpama ke atas naik hujan kelebon banyu. Nah ini kan kasih sayang Allah semua. Ya. Nah harapan kita adalah kita bisa menjadi orang yang bisa bersyukur, terutama khususnya dalam konteks hari ini adalah kita mensyukuri karena Partai Umat sudah masuk pada jajaran ikut pemilu pada tahun 2024 yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, sekarang dinyatakan MS memenuhi syarat. Dan sebelumnya juga terjadi protes yang luar biasa, dan itu sebenarnya ketika orang itu protes itu sudah saya sampaikan saat itu, karena ini adalah wilayah-wilayah politik, nggak akan berhasil, saya sudah bilang. Tetapi kalau Allah berkehendak lain, apa salahnya? Kalau Allah berkehendak lain bisa saja terjadi, walaupun secara teori, secara politis tidak akan bisa.
Tapi ternyata bisa dengan izin Allah SWT. Nah, kita lihat zamannya Fir'aun ya. Zamannya Fir'aun itu juga masalah politik. Supaya kekuasaannya itu langgeng, supaya kekuasaannya itu tetap istiqomah, dia membuat sebuah undang-undang, ya, membuat makar yang isinya adalah seluruh bayi laki-laki harus dibunuh. Ya, diabadikan oleh Allah dalam Quran, wa id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ingatlah tatkala kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Wa'id, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Kemudian mereka membuat sebuah makar untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Ternyata Allah punya rencana lain. Apa rencana lain itu? Ada seorang ibu yang saking sayangnya kepada anaknya, kemudian anaknya dikintirkan ke sungai. Allah menjadikan istrinya Fir'aun itu senang, ketemu bayi itu senang. Nah ini kan perbuatan Allah. Artinya dibuat senang padahal undang-undangnya harus dibunuh itu. Nah, ternyata dibawa pulang. Dibawa pulang ya sudah rame titik, tapi setelah itu dituruti kemauannya istrinya untuk dirawat di dalam kerajaannya. Ternyata bayi itu adalah Musa. Dan Musa ini yang mengalahkan Fir'aun. Loh, ini kan rencananya Allah. Sama dengan kita PU kemarin. Sebenarnya secara teoritis saya kalah. Prabowo itu kurang apa? Membawakan bertruk-truk bukti, nggak pernah menang. Karena politik. Tapi kalau mendaki lain ya bisa saja. Termasuk PU ini, secara politik nggak bisa. Tapi kalau mendaki lain ya bisa saja. Nah ini yang patut kita syukuri, bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah SWT terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Hal yang penting bagi kita untuk penguatan kita berada di partai itu. Ingat di sini saya lihat ada melawan kedoliman dan menegakkan keadilan. Ini adalah moto Partai Umat yang seperti ini adalah sangat sejalan, sangat sesuai dengan al-Islam. Ya, termasuk juga cocok dengan semangatnya Muhammadiyah juga. Karena dalam Quran disebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kami itu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sejalan, dan itu yang dipakai oleh Muhammadiyah untuk mendirikan persyarikatan. Berarti cocok. Ya. Oleh karena itu harapan kita hendaknya menjadi kader-kader yang militan di atas rata-rata. Karena tugas kita itu berat. Menegakkan kedoliman ini adalah dalam konteks Islam itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah menyelamatkan suatu masyarakat. Satu contoh, ketika kita berada di dalam sebuah kapal itu isinya macam-macam. Ada orang baik, ada orang jelek, maksudnya orang jahat ya. Lalu tiba-tiba ada orang melobangi kapal itu. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada yang mencegah? Tentu kapal itu akan tenggelam. Ya. Nah kalau tenggelam pasti kelelep ke dasar dan penumpangnya akan mati semua. Baik itu orang yang jahat atau orang yang baik, semuanya akan meninggal dunia. Maka dengan adanya orang amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Ya, bahkan nanti kalau orang itu sudah tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada bencana, kemudian berkumpul berdoa, sudah nggak direken sama Allah. Doa-doanya itu tidak dihiraukan.
Maka pentingnya kita itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Ya, maka diharapkan kader-kader partai ini menjadi kader partai yang seperti utusan Allah. Saya bilang, kalau kita mengacu pada Al-Quran surat 5 ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa yujahiduna fi sabilillahi al-ayat. Saya lupa itu. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu, maka kelak Allah akan datangkan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya. Nah, saya berharap yang disampaikan oleh Allah itu sebuah kaum yang memiliki ciri-ciri seperti itu, cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Nah, kalau melihat ciri-ciri partai ini pas. Makanya sudah bilang kemarin itu, jangan sampai di partai ini kemasukan orang-orang yang merusak. Harus kita jaga. Nah, bagaimana menjaga? Harus keislamannya bagus. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita berada di partai ini ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah karena sekarang ini tahun 2023 menjelang tahun 2023, itu hal-hal yang penting bagi kita adalah untuk dievaluasi amalan-amalan kita selama ini tahun 2022 ini. Kira-kira kita itu beramal apa saja, diterima apa enggak ya, tentu banyak, tapi kita ambil saja 1-2 gitu. Misalnya bagaimana tauhid kita. Sebab kalau kita tidak tauhid, maka jatuhnya kepada syirik. Nah, kalau syirik itu memang mudah untuk dilihat kalau itu syirik kubro, syirik yang nyata-nyata menyembah selain Allah. Tapi ada orang itu menyembah selain Allah tapi tidak disadari. Itu bisa kita lihat dalam Quran surat 9 ayat 31 mengatakan begini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka itu menjadi Tuhan selain Allah. Dan demikian juga mereka menjadikan Isa al-Masih sebagai Tuhan. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya menyembah kepada Yang Maha Esa. Nah, ini suatu saat ada namanya itu Adi datang kepada Nabi dengan memakai kalung salib dari perak. Lalu dibacakan oleh Nabi ayat itu tadi. Dia protes, wahai Rasulullah, saya tidak pernah menyembah orang alim saya, tidak pernah rukuk, tidak pernah sujud. Lalu dijawab oleh Rasulullah bahwa bukankah orang alim kamu itu mengharumkan apa yang telah Allah halalkan dan kamu mengikuti? Demikian juga orang alim kamu itu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan kamu mengikuti. Betul ya Rasulullah. Nah, itulah yang disebut penyembahan kepada orang selain Allah. Nah, ternyata seperti ini kan musyrik. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa musyrik itu bagaikan semut hitam berada di batu hitam pada malam yang kelam. Artinya angel. Ya bukan? Ibadah karena riya aja sudah musyrik. Ya, itu salah satu yang harus kita evaluasi. Pertanyaannya, bagaimana selama ini, apakah kita sudah tauhid? Nah, termasuk kita menggunakan jasa-jasa dukun itu juga musyrik.
Nah, orang Muhammadiyah nggak boleh begitu. Harus tauhid, karena semangat Muhammadiyah itu adalah memberantas penyakit TBC, takayul, bid'ah dan khurafat. Nanti kita tanyakan diri kita sendiri masing-masing bagaimana tauhid kita. Kemudian yang paling akhir ini adalah menganalisa apakah amalan-amalan kita selama ini diterima oleh Allah atau tidak. Jangan-jangan kita beramal ketoknya api masuk neraka, naudzubillah. Ya. Kenapa seperti itu? Itu ada dua alasan. Yang pertama, orang itu ketika meninggal dunia nanti akan dihisab. Setelah dihisab itu dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Di samping dia melakukan kebaikan itu, dia mendolimi orang. Yang mendolimi orang, misalnya membunuh orang, memfitnah sesuatu yang tidak benar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika diperiksa, ada kedoliman ini, pahalanya orang ini diberikan kepada orang yang didolimi sampai habis, belum selesai, lalu diganti orang yang didolimi tadi punya dosa, dosanya diberikan nanggone wong sing mendolimi tadi, akhirnya bangkrut, nggak punya sisa apa-apa, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Loh, ini perlu kita untuk melihat bagaimana diri kita selama tahun 2022 kemarin. Kalau ada kedoliman kita berhenti. Kita akan melakukan kebaikan di tahun 2023. Sekarang masalah niat. Masalah niat itu bisa orang masuk neraka. Dikisahkan oleh para sahabat itu bahwa ada seorang pejuang yang namanya Qotman, kemudian meninggal dunia. Nah, orang mengeluh-elukan orang yang meninggal dunia ini berarti syahid. Kalau syahid itu akan mendapatkan surga tanpa hisab. Luar biasa. Bahkan dalam Quran disebutkan, jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, bahkan mendapatkan rezeki. Tapi anehnya setelah dielulukan oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan dia neraka. Kaget ini. Para sahabatnya jadi kaget, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Lalu setelah dijelaskan oleh Rasulullah, ternyata Qotman tadi matinya bukan mati dibunuh oleh musuh. Matinya karena dia tidak tahan sakit karena mendapatkan luka, lalu dia mengambil pedangnya dan ditancapkan ke dalam dadanya. Jadi Qotman tadi ternyata matinya bukan mati syahid, ternyata matinya adalah mati bunuh diri. Hanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, seperti ini kan penting bagi kita untuk bagaimana supaya amal kita itu diterima. Itu syaratnya ada dua, dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal ini kalau kita ada pada diri kita, maka kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Jadi bisa kita lihat dengan ilmu, tidak dengan mata, tapi dengan ilmu. Nah, ilmu itu seperti tadi. Ya, jadi dalam rangka untuk mengisi tasyakuran ini adalah mengingatkan kepada kita, mari kita evaluasi di tahun 2022 ini masuk kepada 2023, kita perbaiki segala amalan-amalan kita supaya kita betul-betul, karena maknanya dengan bergantinya tahun itu sebenarnya umur kita semakin berkurang, bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang ya. Karena jatah umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menetapkan jatahnya itu, tidak bisa mundur, tidak bisa maju ya. Pun ini karena banyak yang ramai, jadi ceramah saya berhentikan. Sudah. Sekarang saya tambah satu materi. Kalau masih menginginkan terus, kalau enggak apa-apa, saya berhenti.
Nah, terus saya tambah materi mungkin yang aktual sekarang ini terkait dengan moderasi agama. Moderasi agama sekarang ini disebarluaskan, ya. Itu kalau di Indonesia hampir seluruh. Ya. Moderasi itu supaya umat Islam itu dalam berislam itu supaya moderat. Nah, itu termasuk juga merupakan paham agama. Dan setelah kita selidiki ternyata sumbernya itu berasal dari orang Barat. Orang Barat itu takut kepada Islam yang kendel, ya, kepada Islam yang pemberani itu takut. Nah, bagaimana untuk supaya ketakutannya hilang, supaya nggak bergerak, diciptakanlah paham-paham Islam macam-macam. Jadi tujuannya nanti antara Islam satu dengan Islam lain itu tidak akor. Apalagi ada cap-cap. Nah, zamannya Belanda aja umat Islam juga dicap. Umat Islam sing bener sing kendel dicap Islam ekstrim. Kalau sekarang capnya itu Islam radikal, Islam moderat, Islam apa itu, teroris dan lain sebagainya. Nah, ini bagi kita sebagai masukan, yang benar yang mana? Antara Islam moderat atau Islam radikal? Ini kita harus paham. Satu kunci, kita contoh yang terbaik dalam berislam itu siapa? Semua mengklaim paling benar. Contoh yang paling baik dalam berislam adalah Rasulullah, karena Rasulullah dalam firman karena Allah dalam firman sudah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri untuk kamu itu pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Termasuk contohnya Rasulullah itu berislam bagaimana? Nah, kita lihat contohnya Rasulullah dalam berislam itu acuannya adalah kepada Al-Quran. Nah, setelah kita selidiki dalam Quran, ternyata ada ayat-ayat yang coraknya itu moderat dan ada ayat-ayat yang coraknya itu radikal. Dua-duanya ini ada. Kemudian sekarang kita dipaksakan jangan pakai radikal, pakailah moderat. Ini maknanya berarti kita disuruh untuk mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi yang lain. Ya. Nah, yang seperti ini akan diancam oleh Allah dengan siksa yang berat. Afatu minuna bi batil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Jadi repot. Kalau kita berlaku moderat, ya juga menyalahi. Kalau berlaku radikal, juga menyalahi. Nah, bagaimana kalau begitu? Kalau begitu, kita harus memahami Islam itu dengan benar. Bagaimana memahami Islam dengan benar? Memahami Islam dengan benar itu kita dituntut untuk faham kepada Quran versi kitab dan Quran versi nuzul. Quran versi kitab yang saya maksud adalah Quran yang panjenengan pegang tiap hari itu, yang tertulis dari Fatihah sampai Nas. Nah, Quran versi nuzul itu adalah Quran yang turun dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, dan diakhiri dengan surat 5 ayat 3, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati faraditu lakumul islamadina. Itu ayat-ayat nuzul. Al-Quran versi nuzul. Pertanyaannya, kenapa tidak ditulis dari Iqra? Kok ditulis dari Fatihah? Kita nggak pernah tanya. Padahal itu rahasia kita mengenal Islam. Nanti akan terjawab semua. Orang-orang yang pakai radikal itu kenapa? Dia juga pakai ayat. Ya. Tapi mereka tidak paham ayat itu kapan diterapkan. Contoh begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa.
Karena ini diwajibkan lalu kita berpuasa hari ini. Karena memenuhi ayat ini. Benar apa salah seperti itu? Salah. Karena perintah itu adalah perintah poso untuk Ramadan. Berarti butuh waktu. Kapan waktunya? Ya kalau Ramadan. Asal dengan ayat-ayat yang keras itu tadi. Kapan waktunya? Waktunya itu ada 3 item. Pertama kalau sudah didolimi, yang kedua harus paham kuantitas dan paham kualitas. Nah, kuantitasnya itu 1:2. 1:10. Kalau sabar. Kalau tidak sabar 1:2. Nah, kualitas sabarnya kayak apa? Bagaikan Tolut. Tentara Tolut itu ketika dalam kondisi perang diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Jenenge perang ngongkloh diuji dengan sebuah sungai. Gak masalah. Masalahnya apa? Gak oleh ngombe. Kecuali masa cawukannya itu. Lah wong sing gak betah, sing gak sabar, ngombe sak akeh-akeh. Bareng toko pinggir kali lemes. Pada karo panjenengane mari poso ya. Terus ngombe sak akeh-akeh lemes gak kuat traweh. Oh dengan itu. Lah sing titik wae ngombe titik wae. Awake dhewe kuat. Sabar iki jenenge tadi. Akhirnya yang jumlah sedikit ini bisa mengalahkan musuh. Maka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar biidznillah dengan izin Allah. Lah berapa sedikit itu? Sedikit itu satu tadi 1:10. Ada di mana Quran itu? Ada di dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai nabi, kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Ini radikal. Jika ada di antara kamu 20 orang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200. Jika di antara kamu ada 100 orang, maka bisa mengalahkan 1000 orang dengan izin Allah. Berarti 1:10. Lalu ayat berikutnya mengatakan al-ana khawfafallahu ankum, dan sekarang Allah tahu bahwa pada dirimu itu ada kelemahan. Maka jika ada 100 orang yang seharusnya bisa mengalahkan 1000 orang, tapi cuma bisa mengalahkan 200 orang. Jika ada 1000 orang yang seharusnya bisa mengalahkan 10.000 orang, cuma bisa mengalahkan 2.000 orang. Nah, yang seperti ini oleh orang-orang yang beraliran keras hati tidak dipahami. Sehingga dia mengatakan berangkat jihad fisabilillah, tapi ternyata kalah. Karena tidak paham itu. Lah kapan waktunya lah? Kalau sampai hari kiamat belum datang, ya nggak usah dilakukan. Sama dengan kalau dalam Quran disebutkan kalau orang mencuri potong tangannya. Berarti ilatnya sebabnya karena mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, yang tidak bisa dipotong. Padahal ayatnya ada. Nah, kepahaman-kepahaman seperti ini penting bagi kita. Karena saya menganggap bahwa orang Indonesia itu dalam memahami Islam hanya seputar ubudiyah. Zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Padahal kita mengenal Islam itu juga harus dari Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Isinya bermacam-macam. Maka kalau dalam konteks di akademik itu namanya studi agama. Studi agama misalnya macam studi agama Islam, studi agama Kristen, studi agama Buddha, macam-macam. Itu cara melihat ada 2. Yaitu pertama harus dengan metode normatif. Artinya mempelajari agama itu dari sumber teks asli agama itu. Kalau kita belajar Islam, maka cara melihatnya dari Quran dan hadis. Setelah kita pelajari dari Quran dan hadisnya, muncul satu pelajaran besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dan akhirnya menghasilkan orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang fanatik. Nah, yang kedua adalah historisitas. Historisitas itu mempelajari agama
dari pelaku pemeluk agama itu sendiri. Nah, kalau yang seperti ini akhirnya jaminannya bukan eksklusif tapi inklusif. Nah, tidak fanatik begitu. Nah, tahun 2008 itu parlemen Belanda, ada seorang bernama Geert Wilders itu membuat sebuah film, namanya film Fitnah. Nah, film Fitnah ini di syuting itu isinya mendiskreditkan Islam, bahwa Islam itu ajaran yang tidak cocok untuk manusia karena mengajarkan teroris. Saya langsung ngerti, Geert Wilders ini belajarnya agama bukan normatif tapi historisitas, karena melihat pelaku orang-orang Islam saat itu rame-ramenya ngebom. Nah, ini kita sudah tahu cara berpikir orang itu. Kalau kita punya ilmu ngerti, oh pikirannya seperti ini, pikirannya seperti itu. Nah, yang seperti begini ini banyak tidak dipahami. Maka persoalannya supaya kita tidak mendustakan agama, juga tidak mengkafiri sebagian ayat dan mengimani sebagian ayat, kita harus paham kapan kita terapkan moderat dan kapan kita terapkan radikal. Tapi secara umum agama itu mengajarkan kedamaian. Maka dalam mendakwakan kedamaian itu ada pengganggu-pengganggu. Nah, untuk mengatasi pengganggu-pengganggu ini Allah turunkan ayat-ayat yang bercorak radikal. Kalau begitu, ayat-ayat yang bercorak radikal itu tadi adalah ayat-ayat untuk mengantisipasi persoalan. Kalau persoalannya nggak ada, ya tetap moderat. Nah, ini tidak dipahami oleh banyak orang. Walaupun dia mengklaim harus moderasi agama. Kalau moderasi agama sama saja, berarti menafikan yang lain. Nah, ini kita ambil dua-dua, ambil tengah. Ya, jadi kita tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini, tapi seharusnya bagaimana kita sebagai orang yang beriman paham kapan kita baca terap